Kali ini saya mau ngomongin tentang rider. Gara-gara kemarin Mas Ari Lasso posting ada hal yang menarik ya. Di sini Mas Ari Lasso posting foto ruangan refreshment atau ruangan green room artisnya Ari Lasso ketika dia tampil. Oke. Di foto ini ridernya terlihat sederhana ya. Cuma ada beberapa air mineral, ada beberapa snack, buah, ada buah naga ya kan. Oke, saya akan coba bacain caption ya untuk kita lihat konteks di balik kenapa ini penting untuk dibicarakan ya. Ini adalah room refreshment saya. Air mineral, buah naga, snack Genji 2 pack, and fit bar 2 pack. Kalau saya pakai sesuatu ya saya beli sendiri. Misalnya Soy Joy, dark chocolate, atau almond segala macam. Kenapa dia nulis ini katanya? Dengan karir yang udah lebih dari 30 tahun, kita tidak perlu merasa mengada-adakan riders. Oke? Dan bersikap tidak dewasa atau ngambek. Bahkan kampungan istilahnya Mas Ari Lasso. Saat ada minor miss sampai terjadi gesekan antara LO, IO, promotor. Karena IO promotor bukanlah badan yang harus kita peras. Oke, ini poin bagus ya. Namun adalah partner. Tanpa mereka, roda tidak berjalan lancar. Nah, Mas Ari Lasso juga bilang, dia juga seorang founder, IO promotor dari tahun 2009 yang juga pernah megang Soundrenaline. Jadi, beliau ini berpengalaman lah dengan yang namanya rider ini. Nah, sebelum kita lanjutin lebih jauh ya tentang percakapan ini, saya mau jelasin dulu apa sebetulnya rider. Oke? Jadi rider tuh sebuah dokumen di mana berisi daftar persyaratan dan permintaan yang diajukan oleh seorang artis melalui manajemennya kepada penyelenggara acara. Jadi kalau teman-teman misalkan kamu di sekolah ya, kamu bikin pensi, oke, ngundang misalkan Elo atau ngundang siapa gitu. Pasti ada yang namanya riders. Apakah itu technical riders seperti misalkan, oh harus ada keyboard misalnya. Harus ada drum merek ini misalnya ya. Nah, dalam hal ini, riders yang mau saya ngomongin adalah yang berhubungan sama yang harus ada di ruangan artisnya. Oke. Jadi ini bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga detail teknis untuk penampilan dan juga untuk keamanan ya. Hingga kebutuhan pribadi si artis. Misalkan, jenis air minumnya maunya apa? Oke. Merek anduk yang disediakan maunya apa? Sampai yang paling aneh yang saya pernah temukan salah satunya adalah warna permen. Jadi tujuan rider ini tentu saja untuk memastikan artis bisa tampil maksimal dan merasa nyaman. Tapi di sisi lain guys, riders juga bisa menjadi cerminan kepribadian, asik, keunikan, bahkan kadang kemewahan seorang bintang. Oke. Saya akan lanjut dengan membicarakan beberapa contoh rider yang, ya ini sih saya yakin nyatakan dari sumber-sumber yang cukup bisa dipercaya ya. Rider-rider artis yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang bisa dibilang cukup unik dan cukup aneh ya. Oke, yang pertama kita ngomongin yang luar negeri dulu ya. Jadi ada satu nih, artis rock ya, namanya Van Halen. Oke, dia mesti disediain M&M's. Tau kan M&M's itu coklat yang warna-warni tau ya. Tapi nggak boleh ada warna coklat. Jadi kebayang nggak panitianya mesti milihin satu-satu yang warna coklat di take out. Oke. Itu aneh ya. Terus misalnya Kanye West. Oke, di sini dibilang bahwa Kanye West minta air minum harus diimpor dari luar negeri. Oke. Anduknya adalah harus merek Versace warna hitam. Oke. Dan juga dia menolak keras terhadap driver. Ya, mungkin kalau driver ketika dari hotel ke venue gitu, yang merokok atau mengenakan bahan sintetis. Dia juga pernah meminta alat cukur barbershop khusus untuk shaving kepala aja. Itu sumber dari TMZ dan juga The Smoking Gun ya. Nah sekarang yang Indonesia nih, pasti tentu juga pengen tahu kan beberapa permintaan yang aneh-aneh ya. Yang pertama, riders dari seorang Yura Yunita. Katanya permintaannya adalah harus ada kencur mentah yang sudah dikupas dan dibersihkan, yang disajikan sebelum manggung. Mungkin teman-teman pernah lihat ya cuplikan TikToknya Yura makan kencur ya. Enak banget. Itu karena Yura meyakini bahwa kencur itu bisa menjaga suaranya. Oke. Bisa membuat nafasnya lebih dalam dan juga performa vokal yang powerful. Berdua saya sebagai vokalis mendukung ya, karena kencur itu mempunyai antioksidan tinggi ya, jadi nggak salah ya. Jadi itu bisa meningkatkan vitalitas dan akhirnya membantu dengan inflamasi di suara, di tenggorokan. Jadi benar tuh yang Yura minta ya, kencur. Oke, next. Tulus. Katanya
Tulus itu suka minta rider makanan khas dari kota yang dia tampil. Oke? Misalnya dia tampil di Mojokerto, apa makanan Mojokerto kan? Onde-onde. Itu harus ada tuh di dalam ruang artisnya dia, ya. Terus dia nggak boleh ada misalkan kambing, udang atau fast food. Dia maunya di situ tuh makanan lokal tapi yang kayak tadi tuh natural, ya. Dan juga ini kita tahu dulu Tulus sekarang tuh menganut gaya hidup ya, gaya hidup yang sehat gitu maksudnya. Saya juga tahu Tulus nggak minum gula, jadi wajar kalau permintaan ridernya itu seperti itu. Berikutnya yang unik juga, Sheila on 7. Nah ini mencerminkan Sheila on 7 banget ya, karena katanya gini, Sheila on 7 dalam rider ini tertulis di dokumen rider ya, minta ada tenaga medis, mobil ambulans, bahkan pemadam kebakaran itu harus hadir di tempat mereka manggung. Artinya mereka tuh kayak peduli banget sama keselamatan para fans, yang mana ini keren ya. Jadi merupakan prioritas tinggi nih untuk Sheila on 7 bahwa semuanya harus aman dan nyaman. Keren ya. Oke, sekarang nih Denny Caknan, ini sumber dari superlife.id, dibilang katanya harus ada berbagai merek rokok dan wedang jahe panas. Oke, ini menarik ya. Harus ada berbagai, mungkin selain buat, saya nggak tahu apakah Denny Caknan ngerokok apa enggak, tapi yang pasti mungkin buat kru-krunya dia atau mungkin buat tim produksi barangkali ya, saya nggak tahu. Tapi harus ada wedang jahe panas. Ini saya mengutip dari superlife.id, saya nggak tahu benar apa enggak ya. Next, slang. Nah kalau slang berbeda kebalikan dari Denny Caknan. Di sini ditulisnya area panggung 10 meter dari panggung itu harus bebas asap rokok. Jadi nggak boleh ada yang merokok satu orang pun sejauh 10 meter dari area mereka manggung. Oke, alasannya karena seluruh personal slang udah tidak lagi merokok, katanya begitu ya. Ini dikutip dari Detik Hot. Agnes Mo. Nah, Agnes Mo bilang dia mewajibkan panggung harus kuat dan bebas kendala. Oke, karena alasannya dia perform dengan menggunakan banyak dancernya dan banyak gerakan-gerakan yang kuat gitu, sehingga dia harus memastikan itu panggung jangan sampai ada yang goyang atau keropos atau mungkin tiba-tiba roboh ya. Jadi panggungnya harus kuat. Kalau Afgan Afgan agak lucu nih Ray, tapi saya ngerti sih kenapa ya. Afgan bilang ruangannya harus banyak colokannya. Oke. Saya bisa ngerti ya, karena mungkin buat ngecharge HP ya kan. Mungkin selama make up harus ada alat-alat yang menggunakan listrik. Tapi ini sangat-sangat reasonable nih. Harus ada banyak colokan di ruangannya Afgan. Oke, ini juga lucu nih. Gea Indrawari. Katanya harus ada poki. Dan pokinya di sini harusnya poki Jepang katanya. Poki maca barangkali ya. Jadi Gea minta tiap dia manggung harus disediain poki Jepang katanya. Oke. Ini juga saya mengutip dari website juga. Triswaka katanya harus ada, tapi ini sih cukup standar ya. Tiket pesawat PP untuk 8 orang, protokol bandara dijemput dari bandara. Ya ini hal yang wajar sebetulnya, karena tentu setiap artis ya punya standar security sendiri. Jadi saya nggak menyalahkan Triswaka dalam hal ini, karena tentu kalau dibiarin gitu aja kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba perjalanannya terganggu, mungkin ada fans yang mencegat dia atau gimana. Jadi ini permintaan wajar kalau minta tiket pesawat, ada protokol bandara, dijemput dari bandara ke hotel dan sebagainya ya. Oke, juga ada kisah menarik juga dari Melanie Subono tentang Mariah Carey yang pernah ke Indonesia, dan ternyata ridernya bikin repot semua orang ya katanya ya. Dan itu kalau nggak salah di ceritanya, mungkin nanti bisa di play cuplikan videonya, itu dadakan mintanya. Jadi udah disediain, ternyata manajernya telepon, "Nih kok gini?" Lah kan lu yang minta. Terus pokoknya jadi bener-bener bikin kacau I.O. ya. Kalau kamu nengok ke kanan sekian derajat, maka harus ada meja ini dengan bunga ini dan tulisan ini. Lu tahu si Onyet itu kenapa? Alergi bunga, kata gue. Itu bisa banget kejadian ya dengan seorang rider. Karena gini, dalam kontrak ya, kalau rider tidak dipenuhi, artis berhak untuk menolak tampil padahal udah dibayar, udah sampai di venue. Jadi rider tuh segitu pentingnya ya guys ya. Mungkin saya sedikit lagi deh tunjukin beberapa yang dari luar negeri. Tadi ada Van Halen ya, ada Mariah Carey. Ini ada Selena Gomez. Di ridernya dibilang tidak boleh ada kru bernama Justin. Jadi permintaan ini tuh ada setelah dia putus dari Justin Bieber. Sejak itu
nggak boleh ada kru di sekitar dia yang bernama Justin. Oke. Terus juga, nah ini Beyonce dan Rihanna juga ada satu hal yang sama, yaitu suhu ruangan harus tertentu. Ya ini wajar buat penyanyi ya. Saya tahu Celine Dion juga kalau nggak salah gitu ya. Jadi kalau dia di ruangan artis, itu suhunya harus misalkan berapa derajat untuk memastikan pita suaranya bisa perform secara maksimal. Nah sekarang saya sebagai vocal coach yang juga ngelatih banyak penyanyi profesional dan juga non profesional, ingin ngasih tau ke kalian, rider ini penting gak sih? Penting banget buat saya. Karena gini guys, kita sebagai penyanyi, kalau kita harus tugas ya, manggung dengan energi yang tinggi, kita pengen kondisinya itu semua sesuai dengan mendukung mood kita, mendukung kesehatan dan kenyamanan kita ya. Supaya apa? Bisa memberikan performance yang paling maksimal tentu buat yang hire kita, buat yang nonton. Jadi rider ini penting banget ya. Apakah itu technical rider seperti peralatan musik, panggung dan sebagainya, ataupun rider yang seperti ini ya, merek anduk lah, makanan lah, ya itu supaya kita bisa tampil maksimal. Tapi tentu saya kurang setuju dengan rider yang terlalu mengada-ngada, ya nggak sih? Kayak udah tahu mainnya misalkan di kota yang susah cari KitKat merek apa gitu misalnya. Harus ketemu kan repot ya. Maksudnya apa hubungannya satu makanan itu dengan performance kita? Jadi kalau mengada-ngada juga saya tetap nggak mendukung sih ya. Tapi kalau memang sesuai dengan kebutuhan kita, kayak transportasi harus mobil Alphard misalnya. Ya kalau kita udah punya fanbase gede ya wajar ya kita minta Alphard atau minta pesawat first class gitu, wajar saya rasa ya. Tapi kalau misalnya kita masih misalkan tampilnya masih mencari nama, kita minta Alphard atau pesawat first class kayaknya belum deh. Jadi kita mesti juga pikir-pikir yang sesuai, yang cocok sama kebutuhan ya. Jangan mengada-ngada. Ingat tuh, tadi postingan Ari Lasso di awal ya. Dia aja yang udah legend ya. Simple banget ridernya. Kalau ada yang nggak ada, dia beli sendiri ya. Bukan cuma Ari Lasso. Dewa juga setahu saya gitu. Dewa juga dapat julukan band legend dengan riders yang bisa dibeli di Indomaret atau di Alfamart ya. Saking simpelnya. Jadi itu sih, saya sih senang banget sama postingannya Ari Lasso ini. Mengingatkan kita untuk be humble guys. Walaupun kita udah terkenal, udah banyak pendengar, followers, tetap be humble. Dan kita semua partner, jangan ngerepotin lah ya. Termasuk dalam urusan riders ini. Gitu guys. Jadi semoga video ini memberikan insight yang menarik tentang riders dan juga tentang dunia performance, dunia artis gitu ya. Dan kalau kalian one day, atau kalian sekarang sudah menjadi artis yang besar, again, riders yang dibutuhkan, yang mendukung performance biar maksimal, tapi tidak mengada-ngada. Oke, thank you so much for watching. Itu aja video untuk kali ini. Dan bebaskan suaramu. Bye-bye.